ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa kita yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, baik dari Hijrah TV yang setiap malam, demikian dari MKH TV dari live Facebook, demikian juga TV kabel, demikian juga dari Rinjani TV, demikian juga dari Rifkan TV, Goraba Muskat, Air Bunda Prabu Mulih Mengaji, demikian juga dari Sahla TV, dan yang ikut di kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali kita di dalam fawaid dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Apa faedah tadi malam Sahih Bukhari? M. Rasid. Kalah Hasan Cepak benar. Mami Ajo. Orang yang tidak berzakat akan disiksa dengan harta yang tidak dikeluarkan. Ahsan, tabarakallahu fiik. Bagaimana dosanya orang-orang yang apa? Yang tidak membayar zakat akan disiksa dengan harta itu sendiri. Baik, jelas Sulaiman? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Baik, sekarang kita lanjutkan masih dalam bab yang sama, tapi ada keterangan lain. Dosa orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Qala haddatsana Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Hashim ibn al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Hashim ibn al-Qasim. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Abdullah bin Dinar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Abdullah bin Dinar, an abihi, dari bapaknya Abdullah bin Dinar, an Abi Salih As-Samman, dari Abu Salih As-Samman, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahu Allahu mala, siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan dia harta, sai tasade doe banda, siap-siap pada banda ya. Siapa yang diberikan harta benda, harta benda, doe banda, kepeng benang, sebagai kepeng lear kan? Baru cocok. Kenapa ya lear doang? Ya. Otang bari, anak jari. La ilaha illallah. Siapa yang Allah berikan dia harta, falam yuaddi zakatahu, maka dia tidak menunaikan zakatnya. Udah dikasih harta oleh Allah, tidak juga mengetahui kewajibannya. Muthila lahu yaumal qiyamah, harta itu akan dibentuk oleh Allah hari kiamat seperti apa? Syuja'an aqra,
dia dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla menjadi ular. La ilaha illallah. Yang kepalanya botak, putih, saking tuanya penuh dengan racun. Lahu zabibatan, yang memiliki 2 titik hitam di atas kedua matanya. Sebagian mengatakan apa? Berdaging kiri kanan keluar dari mulutnya ular ini. Yutawwaqahu yaumal qiyamah. Allah akan kalungkan ular ini di leher yang punya harta hari kiamat. Jadi ular ini terbentuk karena harta yang tidak dizakatkan. Kalau tadi malam ayat menyebutkan kalau emas perak disimpan itu akan dipanasi lalu distri. Kalau yang punya unta, untanya akan nginjak dia. Kalau yang punya sapi, sapinya nginjak dia. Manjura dari sambagene kurang luwe bengwan sampi. Tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena cari rumput tidak wajib zakat. Ya. Yang punya kambing akan diinjak oleh apa? Nah sekarang ini harta itu dirubah oleh Allah menjadi ular yang botak, berwarna putih saking banyak racunnya. Kemudian ada titik hitam di atas kedua matanya. Allah akan kalungkan kelak pada hari kiamat di leher yang punya zakat itu. Thumma ya'khulu bilah zamaitai yakni shidqai thumma yaqul ana maluka ana kanzuka. Lalu ular ini akan memakan yang punya harta sambil mengatakan, hai anak Adam, aku ini hartamu yang jadi ular ini. Aku ini harta simpananmu yang jadi ular ini. Lalu dibacakan ayat surat Ali Imran ayat 180, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum. Jangan mengira orang-orang yang pelit dengan harta yang Allah berikan kepadanya itu lebih baik, jangan. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Hari kiamat akan dikalungkan harta yang dia pelitkan itu yang tidak dibayar zakatnya. Cara mengalungkan inilah dia. Dijadikan oleh Allah jadi apa? Jadi ular. Adus. Ngomong tadahna. Jelas. Jadi akan jadi apa? Ular. La ilaha illallah. Nah, ketika banyak disebut siksanya para jamaah, ini menunjukkan dia ngeri. Satu diinjak, satu satu apa dikalungkan. Kalau dikalungkan berubah menjadi apa? Ular. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Oleh karena itu perhatikan nisabnya, perhatikan haulnya. Sudah cukup apa tidak nisabnya? Kemudian sudah cukup tidak tahunnya? Segera dibayar. Dan sudah kita sebutkan yang dibayar tidak apa? Seberapa? Jumlahnya sangat apa? Sangat kecil. Jelas? Sulaiman jelas? Nah, besok malam di Montor Sugia siap-siap, Ampun ini hadir berteruskan. Baik. Ya, M. Rasid, apa faedah nama surat tadi malam? Apa? Kak Masri apa? Al-Haqqah, nah hakkah. Kenapa dinamakan suratul Haqqah?
Apa? Karena dibuka dengan Al-Haqqah dan diulang-ulang. Baik, sekarang akan kita ambil surat berikutnya, suratul Ma'arij. Surat apa? Al-Ma'arij. Ya, guru pedal, surat apa? Surat Al-Ma'arij. Baik. Maju sedikit apa? Pak. Maju. Supaya ada jalan jamaah yang baru datang. Baik, Al-Ma'arij. Al-Ma'arij adalah surat Makkiyah. Ayatnya arba'un wa arba'un, 44 ayat. Kenapa dinamakan suratul Ma'arij? Wajhu tasmiyatiha, dinamakan dia surat Al-Ma'arij karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana naiknya malaikat, naiknya Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dinamakan dia suratul Ma'arij karena Allah menyebutkan kata-kata apa? Ma'arij yang berarti naik. Malaikat naik, ya, kemudian juga siapa? Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita ambil keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Bagian keberapa? Bagian kelima. Barakallahu fikum. Sedikit pertanyaan. Guru pedal, apa nama pintu orang-orang yang banyak berpuasa di surga? Dia ada kanggo bebadak. Diam. Baik, mana ama Harmain? Pintu apa? 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 Rohyan. Ya. Oleh apa? Sapi. Kan ini apal pira kalam ini wa? Ara ya ro'ya nengke kalam ini ro'yal. Malam jana rohyan. Malam ini ro'yal, tadi malam rohyan. Ndak tahu besok malam apa lagi. Adus. Apa? Woi Hasan cepak. Rohyal. Hasan lenek. Rayyan. Apa? Rayyan. Awas. Gara-gara maksudnya apa pegawaian ini? Iya sih pertama nyiptayang Rohyan ini. Baru setelah buik ketularan. Ini gara-gara maksud yang pertama buat apa nama pintu surga untuk orang berpuasa? Rohyan. Ketularan guru pedal. Ketularan nama Harmain. Ya, Rayyan. Apa? Baik, pertanyaan Abu Raju, apa makna Rayyan? Sudah saya sebut tadi malam. Ada Mas Ipul? Lalu Muslihin ada?
Ayo lalu muslihin. Mawardi, Kampung Bajang. Huruf pedal. Rayyan artinya orang yang puas minum. Karena kalau dia banyak minum belum tentu dia puas. Ya kehausan apa udah banyak minum. Baik. Sekarang akan kita ambil para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, fawaidus siyam. Apa faidah puasa atau manfaat puasa? Manfaat puasa. Perhatikan ini, San, Harmayan, M. Sulaiman. Perhatikan. Mana Ri? Mana papa ketuan buru taman di. Baik. Wa amma fawaidus shaumi fa'azimatul athar. Faedah manfaat puasa itu sangat besar pengaruhnya. Untuk apa? Fi tathirin nufus, untuk mensucikan jiwa, untuk membersihkan apa? Jiwa. Satu, wa tahdzibil akhlaq, memperbaiki budi pekerti, memperbaiki akhlak, tingkah laku. Wa tashihil abdan, dan menyehatkan badan. Mensucikan jiwa, memperbaiki akhlak, menyehatkan badan. Sahrul, ulangin. Satu. Aduh, ya menghayal. Jazuli, Mas D, menyehatkan badan. Satu. EP Suralaga. Kedua apa wah Julumudi? Mensucikan jiwa. Bawah baru. Memperbaiki, ini intinya para jamaah. Perinciannya sekarang. Pertama, annahu yu'awwidun nafsa 'ala sabr. Puasa ini melatih kita sabar. Maka itu sebabnya salah satu nama bulan Ramadan itu Syahrus Sabar. Bulan apa? Bulan sabar. Bayangkan kita mau dipukul sama orang, mau dibunuh sama orang, dicaci maki sama orang. Apa Nabi katakan? Falyaqul inni mru'un shaimun. Maaf, saya sedang puasa. Padahal orang mau membunuh kita ini. Masa jawabannya maaf saya sedang puasa? Enggak. Jadi melatih jiwa kita untuk sabar. Wattahammul ala ta'rima wattahammul ala tarki ma'lufihi. Kemudian apa? Mampu bertahan untuk meninggalkan kebiasaan. Wa mufaraqati syahawatihi, meninggalkan syahwat, meninggalkannya antawa'iyatin wa ikhtiyar, dengan penuh sukacita, bukan terpaksa. Bihaitsu yakbahu jimaha syahwati, yang mana di bulan puasa ini kita ikat nafsu syahwat kita. Wa yaghlibu nafsahu al-ammara bis-su, kita kalahkan jiwa kita yang menyuruh kita berbuat buruk. Fayahbisuha 'anis syahawat, kita tahan dia dari syahwatnya. Litas'ada li talabi ma fihi ghayah sa'adatiha, supaya kita bahagia, untuk menggapai puncak kebahagiaan di akhir. Sabar sebentar, susah sebentar, bahagia selamanya.
Paling berapa? 30 hari. Kemudian apa? Dari terbit fajar shadiq sampai terbenam, bukan 24 jam tiap hari. Wa qabuli ma tazku bihi mimma fi hayatiha al-abadiyah, dan kita sabar menerima perkara-perkara yang mensucikan diri kita, yang mana dalam puasa itu mimma fi hayatihal abadiyah, yang akan menjadikan jiwa kita hidup abadi dalam kenikmatan. Fayudayyiqu majariyasy syaitan, kita persempit dengan puasa itu jalan-jalan setan di pembuluh darah. Mana nama pembuluh darah? Di mana darah itu mengalir, pipa, selang. Kalau bahasa kita urat. Nah, di mana jalan setan itu berjalan, itu yang kita persempit dengan cara apa? Dikurangi makan, dikurangi minum. Jadi apa? Sempit jalannya setan itu. Ya, bitadyiqi majarit ta'ami wasyarab, dengan mempersempit jalan makan dan jalan minum. Wa yudzakiru nafsahu bima alaihi min ahwalil ja'in minal masakin. Puasa ini mengingatkan kita bagaimana orang-orang yang kelaparan, dari orang-orang miskin. Fayatrukul mahbubat, kita tinggalkan apa yang kita sukai dari pembatal puasa, lima habbati rabbil alamin, demi meraih cinta siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka puasa ini rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat puasa, ini maksud puasa. Ini yang pertama para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, membantu kita untuk membiasakan diri sabar. Ya, ini dia faedah dari puasa, manfaat dari puasa, dan terbiasa atau sabar meninggalkan kebiasaan. Ini yang kita bisa ambil dari Ramadan itu hakikatnya para jamaah. Biasakan diri meninggalkan kebiasaan. Biasa jam 7 nyampa, tahu-tahu sepi. Jam 7 sudah sarapan, telat, ribut. Ini enggak lagi. Kebiasaannya jam 7 sarapan, tiba-tiba tidak. Ya, kebiasaannya kapan dia mau mendatangi istrinya, dia datangi. Tapi apa? Tidak. Di siang hari, tidak. Kenapa? Dia sabar, tahan nafsunya, tahan syahwatnya. Sebab apa? Kita ingin yang abadi. Ini ditahan sesaat, tetapi nikmat selamanya. Jangan sampai nikmat di dunia sementara, sesaat, tetapi sengsara selama-lamanya. Waliyadzubillah. Maka lihat itu para jamaah, orang yang berbuka sebelum tiba waktunya, apalagi yang enggak puasa. Bagaimana? Allah gantung kakinya jadi atas, otomatis kepala jadi, kemudian mulut disobek sampai ke tengkuk. Ditanya oleh Nabi, siapa ini? Inilah orang yang berbuka sebelum tiba waktunya, apalagi yang tidak puasa. Ini hikmah yang pertama para hadirin dari atau faedah puasa ini, melatih kita untuk sabar, melatih kita untuk menahan diri dari kebiasaan. Sabar, latih diri untuk meninggalkan kebiasaan. Yang namanya kebiasaan ini susah para jamaah. Ya. Maka itu sebabnya dikatakan oleh Imam Ibnu Aqil rahimahullah taala, apa kata beliau? Ya. Law istaqama an-nasu 'ala asy-syar'iyyat kastiqamatihim 'ala al-manhiyat lastaqamat ahwaluhum. Andai kata manusia ini
istiqamah di atas perintah, sebagaimana mereka itu istiqamah di atas larangan. Jadi andai kata kita istiqamah di atas perintah Allah, sebagaimana kita istiqamah mengerjakan larangan. Bilang jelun den wah den merokok istiqamah. Kan den bau ke bilang jelun ndak ta merokok. Nah, itu maksudnya para jemaah. Ya. Bilang jelun den wah salat berjamaah. Ya. Nah, bau ke sita bilang jelun ta berjamaah. Ini maksud beliau. Andai kata ya orang itu istiqamah di atas perintah, sebagaimana dia istiqamah di atas larangan, lastaqamat ahwaluhum, akan lurus keadaan mereka. Baik. Faedah yang kedua, annahu yuraqqiqul qalba wa yulayyinahu. Faedah puasa itu apa? Melembutkan hati. Melembutkan apa? Hati. Lidzikrillah, untuk zikir. Fayusahhil lahu tariqat ta'at. Dengan sebab itu Allah akan mudahkan baginya jalan ketaatan. Kenapa dikatakan demikian? Manfaat puasa nih para hadirin, karena hari-harinya diisi dengan ibadah. Malamnya mulai dengan apa? Tarawih baca ayat apa tidak? Baca ayat. Kemudian baca Quran apa tidak? Baca Quran. Waktu berbuka baca doa. Jadi manfaat puasa ini bisa melembutkan hati para jemaah. Maka lihat subhanallah ya, kalau bulan Ramadan lumayan peningkatan saf berjamaah. Lumayan. Kapan bisa kita sholat berjamaah seperti kita sholat Jumat para jamaah? La ilaha illallah. Ini masya Allah masjid Sembage ini kalau mau Jumat full ya. Lagu lamun berjamaah mbe kelengan hilang. Arab pira sab lamun berjamaah tinika? Telu? Ka. Lamun berjumat? Full. Mbe kaning nanti? Kemana dia? Nah, jadi para hadirin, kalau Ramadan masya Allah, ini benar-benar suasana iman itu naik. Ya. Tapi kemarin musim corona ndena rasanya Ramadan. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, wa min fawaidis shiyam, di antara faedah saum itu adalah annahu mujibul li taqwallahi fil qulub, akan mendatangkan ketakwaan di dalam hati, membuat kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idha'afil jawarih anis syahawat, dan juga manfaat saum itu apa? Melemahkan anggota badan kita untuk menuju syahwat yang terlarang. Karena bagaimana? Makanan gak ada yang masuk. Bahkan makan sahur pun gak enak ya. Kenapa? Kenyakan sama isi tepedam. Sedang asik karena kebiasaannya tidur itu kamat baru bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qad qamatis shalah baru dia melingkar terus. Nah, dibangunkan makan sahur 4:30. Nggak enak rasanya nasi itu, pokoknya dorong aja. Nah, itulah tadi melatih kita, membiasakan diri meninggalkan kebiasaan. Maka oleh karena itu para hadirin, faedah puasa ini menjadikan hati ini bertakwa kepada Allah, melemahkan anggota badan kita untuk melakukan nafsu dan
syahwat terlarang. Maka Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Fi ma'rudi ijabis siyam, ketika Allah menyebutkan wajibnya puasa, li'annahu sababul littaqwa litadyiq majaris syahwat wa imatatiha. Maka puasa ini adalah sebab ketakwaan, kita meninggalkan larangan. Kenapa? Karena dipersempit jalan syahwat, bahkan bisa dimatikan jalan syahwat itu. Itu sebabnya Nabi SAW suruh siapa yang tidak mampu nikah, apa obatnya? Puasa. Bukan disuruh bebantot. Bukan disuruh untuk apa? Dikebiri, enggak. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu nikah silahkan segera nikah. Man, Abdurrahman, mbe pengantin no. Oh, sangken diniti. Ya. Jangan dia hilang pengantin. Mbe pengantin Abu Sahab dah. Ada dia? Nggak ada? La ilaha illallah. Jadi Nabi SAW mengatakan, wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah, menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, kemaluan. Siapa yang tidak mampu untuk menikah, apa dilakukan? Puasa. Lah, tapi kok saya ini aneh, semakin puasa semakin keras nafsu saya katanya. Puasa lagi, berarti apa? Porsinya belum cukup. Atau apa? Dosisnya. Belum juga, puasa lagi. Belum juga, puasa lagi. Maka lihat kisah Abdullah bin Amr bin As. Ya. Dia ini puasa tiap hari. Begitu Nabi SAW mengatakan, ya, orang yang puasa man shoma dahar la shoma wala aftar. Orang yang puasa sepanjang tahun itu adalah orang puasa tidak berbuka tidak namanya, katanya. Maka Nabi menyarankan kalau mau puasa Nabi sehari puasa, sehari berbuka. Dia mengatakan, ya Rasulullah, atau sebelumnya dia mengatakan apa? Ya puasa 3 hari sebulan. Aku mampu ya Rasulullah. Oh kalau begitu puasa sehari, berbuka sehari. Ini maksimal. Ini apa? Maksimal. Nah, ini dia. Jadi dikatakan di antara faedah puasa ini adalah, ya, sebab ketakwaan dengan dipersempitnya jalan syahwat, bahkan bisa mematikan syahwat, bukan dengan dibantot, bukan dengan dikebiri. Idh kullama qallal akal da'ufatis syahwa. Sebab ingat, semakin lemah, semakin sedikit kita makan, semakin lemah syahwat kita. Maka lihat orang-orang yang sakit, ngombe tadah nekah, yang tidak bisa makan, bagaimana keadaan badannya? Lemas. Maka itu sebabnya tadi kita katakan, wah ini bagaimana ini katanya. Hari pertama dia berpuasa, dia gauli istrinya katanya. Berarti apa? Puasa lagi. Masih juga kuat semangatnya untuk berhubungan. Puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi, insyaallah. Baik. Wa kullama dha'afatis syahwa qallatil ma'asi. Syahwat itu semakin melemah, maka maksiat itu juga semakin sedikit. Baik. Itu faedah yang paling inti dari puasa itu apa? Mujibul littaqwa, mendatangkan ketakwaan. Faedah berikutnya, wa min fawaidihi at-tibbiyah, di antara faedah puasa secara ilmu kesehatan, sihhatul badan. Orang yang banyak puasa maka badannya sehat. Tapi jangan puasa tujuannya badan sehat. Puasalah karena siapa? Karena Allah. Jangan puasanya, dia kenapa puasa? Saya kencing manis, disarankan oleh dokter. Saya darah tinggi, disarankan oleh dokter.
Jangan karena dokter. Puasalah karena siapa? Allah. Sebab ilmu agama ini atau urusan akhirat ini dikerjakan karena Allah, dunia dapat. Tapi mengerjakan urusan dunia belum tentu pahala dapat. Nah, ini bedanya para jamaah. Jadi kalau urusan agama kita kerjakan, dunianya pasti dapat. Tapi kalau urusan dunia kita kerjakan, belum tentu dapat pahala. Jadi di antara faedah untuk badan kita puasa itu adalah sehat. Li'annahu yahmi min ikhtilatil 'atim al-musabbibah lil amrad. Karena dengan puasa itu akan mencegah masuknya makanan-makanan yang tercampur dengan penyakit. Dan dengan izin Allah akan menjaga anggota badan kita di dalam maupun di luar dengan adanya puasa ini. Penelitian mengatakan apa? Puasa ini ada istilahnya stem cell. Apa stem cell ini? Kurang lebih ya para jamaah. Yaitu apa? Sel yang mati, ini akan dimakan oleh sel hidup. Nah, kalau terlalu banyak sel yang mati ini berbahaya bagi tubuh kita. Nah, dengan adanya puasa itu istilahnya regenerasi sel, pembaharuan sel. Kalau istilah bengkelnya ganti spare part. Maka lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia contoh yang terbaik. Sudah bayangkan 63 tahun ubannya tidak lebih dari 20, kurang dari 20, rambutnya yang putih, 63 tahun. Arak ke pelunggu sami 60 tahun masih bedang buluna. Coba dulu. Mami aja biar tahun. No, saya kedua. Wah luwe anunya sinarna. Masya Allah. Habis sih? Oh, saya kasih waktu hampir 60 nih. Nah, lagu luwe di Lando. Luwe di Lando. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu para jamaah. Bayangkan. Ya. Baik, ini dia faedah secara umum yang berkaitan dengan apa? As-siyam atau secara terperinci begitu. Adapun secara umum yang kita sebutkan tadi, membersihkan jiwa. Kemudian apa? Memperbaiki akhlak. Kemudian apa? Menyehatkan badan. Maka oleh karena itu tidak ada satupun perintah agama melainkan pasti punya apa? Manfaat. Sebelum akhirat manfaat dunia. Baik. Masalah berikutnya para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Adabus siyam. Adab-adab di dalam berpuasa. Lis-siyami adabun yang bagi tahalli biha. Puasa itu punya adab yang perlu kita jalani. Kita hiasi diri kita dengannya. Liyahsulat tawafuq ma'a awamiris syara', supaya tepat dengan perintah agama. Jadi jangan puasa mau-maunya kita. Sok puasa beno sindia puasa itu salah. Jangan. Ya. Jadi kita berpuasa ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita mengimani Allah, mengimani yang datang dari Allah menurut kemauan Allah. Beriman kepada Rasul, mengimani yang datang dari Rasul menurut atau sesuai dengan kemauan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berpuasa, gunakanlah adab-adab puasa supaya tepat dengan perintah. Wa yatarattabu alaihi maqsuduhu minhu. Tercapailah tujuan puasa kalau kita pakai adab-adab tersebut. Tadi apa? Tahdziban linnafs wa tazkiyatiha, mensucikan
jiwa, membersihkan jiwa. Fa yajtahidus shaimu fi adaiha kamilah. Berusahalah kita orang berpuasa ini melaksanakan adab-adab itu secara sempurna. Wal muhafadzah 'alaiha tammah, jaga dia dengan lengkap. Id kamalu siyamihi mauqufun 'alaiha. Sempurnanya puasa seseorang bergantung pada adabnya. Mele kita sempurna ibadah tak? Mele. Maka lihat hari kiamat para jamaah, karena ibadah kita tidak sempurna, Allah periksa pertama amalan lihat salat wajibnya. Kalau kurang wajibnya apa dicari? Puasa sunnah, salat sunnah. Demikian juga puasa, yang dicari pertama apa? Puasa wajib. Kalau kurang puasa wajibnya, dicari puasa sunnahnya. Jadi memperhatikan adab-adab ini, melaksanakan adab-adab ini secara lengkap, ini tolak ukur puasa kita benar atau sempurna atau tidak. Wa sa'adatuhu manutatun biha, kebahagiaan seorang hamba bergantung kepada kesempurnaan ibadahnya. Sekarang ya, kita mau mendapatkan pahala sholat yang sempurna, berarti laksanakan adab sholat, rukunnya, syaratnya, sunnahnya. Sekarang puasa kita diterima oleh Allah, perhatikan syaratnya, perhatikan wajibnya, perhatikan rukunnya, perhatikan sunnahnya. Maka seluruh ibadah seperti itu. Jadi semua ibadah seperti ini takarannya, semua ini timbangannya. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini para hadirin. Insyaallah besok malam kita lanjutkan di Tor Sugia. Musirin ada dia? Montor Sugia insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam. Sekaligus kita umumkan pada jamaah hari Ahad tabligh akbar di Sembalun, ini masjid baru. Ya, baru kita masuki ini. Ya, Assalamualaikum, namanya Masjid Ittihadul Islam di Sembalun, Timba Gading. Ya, tidak pernah kita dikasih masuk, sekarang masuk. Ya, insyaallah besok Ahad ba'dal asr insyaallah. Baik, kita azan dulu baru kita tanya jawab.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa dulu. Apa benar kita tidak boleh membunuh semut hitam karena semut hitam membawa rizki? Kita katakan tidak benar. Mana dia? Justru semut hitam kadang-kadang merusak rizki. Dan ini adalah mempercayai seperti ini bentuk dari bentuk tatayyur. Kalau dia merusak, ya tidak ada masalah, kita bunuh dia. Tapi kalau dia tidak merusak, biarkan dia hidup. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Benar sahih tidak hadis mengatakan bahwa Nabi tidak mendatangi menggauli istrinya di siang hari, hanya digauli pada malam hari? Kita katakan wallahu alam hadisnya. Di bulan Sya'ban ini amal soleh apa yang harus diperbanyak? Apakah berpuasa, salat lail, sedekah, atau apa saja? Satu, perbanyak baca Quran. Maka dinamakan ya bulan Sya'ban ini Syahrul Qurra, bulannya para penghafal Quran. Yang kedua dari Anas bin Malik, ya bayar zakat, ya bayar zakat sekarang ini. Kenapa? Untuk membantu orang yang berpuasa nantinya dia sudah punya modal. Mana juga mampu seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbanyak puasa. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat penelpon di sini ya. Terputus, diulangi di 0811 390110. Baik. Ya, halo. Baik, silakan ada pertanyaan, Mami Ajo. Piran-piran ini janami. Piran-piran ini janami. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, saya mau nanya Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz saya mau nanya. Saya kan usaha bisnis perhiasan gitu Pak Ustaz. Perhiasan itu saya beli per gramnya 600, kemudian saya jual lagi 700.000. Mereka itu nggak bayar semuanya gitu, mereka bayar paruhnya, dan sisanya itu apakah termasuk riba Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Halo. Ya, silakan. Mau bertanya nih dari Kalimantan Selatan. Silakan. Apakah sholli itu sunnah atau bid'ah? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Mau nanya nih Pak Ustaz. Ya. Kalau orang bulan puasa ada mengatakan tidak wajib dibayar, apa benar hendak kalau Baik, ditunggu jawabannya. Di sini ada beberapa pertanyaan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita jual beli perhiasan emas. Beli 600, jual 700. Tapi waktu transaksi uangnya tidak kontan. Bagaimana ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini barang riba, barang ribawi. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, fa idza ikhtalafatil ajnas, kalau berbeda jenisnya tetapi tetap dalam barang ribawi, fabi'u kaifa ma syi'tum, boleh saling melebihi ya dan biyadin, tetapi harus kontan. Harus apa? Kontan. Allah taala ala wa alam. Yang kedua,
Apakah ucapan usalli sunnah atau bid'ah? Bid'ah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan 10 bid'ah dalam usalli saja. Maka Nabi SAW mengajarkan sahabat yang salah solatnya, yang sampai 3 kali ditegur, idza qumta ila shalah, apabila engkau berdiri salat, ya, fasbighil wudu, sempurnakan wudu, thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap kiblat, fakabbir, langsung takbir, tidak disuruh baca itu baca ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang ketiga, wanita haid di bulan Ramadan wajib qada, tidak ada fidyahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ngombe ang kuna. La ilaha illallah. Ia blok. Jahil tentang sunnah. Jelas, Ri? Iya wah jawaban jari no. Kedua. Pertama kita katakan memang ada khilaf penjelasan ulama, tapi ya, namun kalau melihat riwayat dari Nabi SAW, saktah itu, karena ingat kalau kita berbeda pendapat kembalikan kepada dalil. Itu apa? Saktah itu diam itu hanya 2 tempat. Pertama waktu baca iftitah, yang kedua selesai membaca surah. Di sana saja tempat diam itu, seukuran untuk menarik napas setelah baca surah. Adapun sebelum Al-Fatihah rakaat pertama tentunya seukuran kita baca istiftah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang ketiga, si kena ini na 2 azan no. Harus 2 ya. Azan awal di sana dia salatu khairum minan naum, membangunkan orang. Azan yang kedua orang sudah bangun, hayyalas shalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya halo. Ya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya Ustaz, itu bagaimana hukumnya itu membuat sutra yang terbuat dari papan? Dan baik, ditunggu jawabannya. Yang kedua Ustaz, itu kalau sholat witir kita lupa baca doa kunut witir, apakah wajib kita sholat sujud sawi? Baik. Ustaz. Ya halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, itu dari saya Swoko dari Blora, Jawa Tengah. Mau nanya Pak Ustadz, Ya. apakah kita di sholat wajib itu kalau berdoa itu harus mengangkat tangan? Pak Baik. Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, mau nanya, kalau kita lagi menjalankan puasa Daud kan Ustadz ya, terus ketika Yaumil Bid itu sebaiknya kita ikut Yaumil Bid apa tetap dengan puasa Daud kita Ustadz? Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini ada 4 pertanyaan. Pertama, berkaitan dengan apabila orang lupa kunut witir, apakah kita sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi, karena kunut witir itu hukumnya adalah sunnah. Kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak kunut. Allah ta'ala ala wa ala. Kalau orang puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud, bertemu dengan Ayyamul Bid, hentikan Daudnya, laksanakan Ayyamul Bid. Habis Ayyamul Bid, mulai lagi Daudnya. Allah ta'ala ala wa ala. Selepas sholat wajib
dalam berdoa apakah angkat tangan atau tidak? Kita katakan was-sahih, silahkan berdoa, tetapi angkat tangan tidak ada. Karena riwayat tentang mengangkat tangan berdoa selepas salat wajib, riwayatnya semuanya apa? Riwayatnya semuanya lemah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Udir. La ilaha illallah. Kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seutama-utama salat Nabi Daud. Bagaimana? Tidur sepertiganya, bangun sisanya. Yang jelas di dalam salat malam itu harus ada tidurnya. Nah, kalau ada tidurnya, maka itulah dia salat Nabi Daud. Sebagaimana puasa Daud mesti ada berbukanya. Jelas Sudir? Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi. Muzi. Termasuk puasa sunnah hendak ke Ustaz pada hadis semalam baik. Kita katakan termasuk puasa sunnah. Wallahu taala ala wa alam. Kenapa kebanyakan ustadz memberitahu untuk membaca usalli? Karena kebanyakan ilmunya tidak sunnah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Siapa disebut dengan fakir miskin? Karena ada sebagian mengaku miskin padahal dia punya rumah sendiri. Kalau penampilan enggak mau seperti orang kalayak orang miskin, tapi maunya kalau ada bantuan maunya dapat bantuan terus. Kita katakan yang namanya miskin, dia punya harta tetapi tidak mencukupi. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada orang sakit makronis dan tidak bisa puasa. Bagaimana cara bayar fidyahnya? Cara membayar fidyah itu adalah 1 hari diberikan 1 orang fakir miskin makan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Senul. Itu sunnatul Yahud. Sunnahnya orang Yahudi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya mau bertanya, apakah saya sudah syirik karena terlalu mengagungkan sofel alias lotion anti nyamuk yang dioleskan ke tubuh? Kita katakan dalam masalah sebab, apa kata para ulama kita? Bersandar kepada sebab itu syirik. Meninggalkan sebab itu rusak dalam agama. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian orang yang mengqada puasa pada hari Senin Kamis, apakah terbayar? Orang yang mengqada puasa yang hari Senin Kamis, apakah terbayar puasa wajib juga, dapat pahala sunnah Senin Kamis? Tergantung niat. Kalau niatnya mengqada ini sekaligus mudah-mudahan dia mendapatkan pahala Senin Kamis, insya Allah dapat. Tapi yang intinya yang wajib dulu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Om Poleng. Di antara manfaat puasa itu adalah menyehatkan badan. Tapi dalam kenyataannya banyak orang beralasan kalau puasa itu langsung bah. Nah ini bagaimana dengan persoalan begini? Baik. Kita katakan itu tidak semua orang. Itu adalah sedikit orang. Orang yang sedikit itu tidak bisa diberikan menjadi hukum. Kebanyakan orang yang berpuasa sehat. Namun ada orang memang sakit. Nah yang sakit ini dengan dia puasa tambah sakit, itu sebabnya dibolehkan untuk berbuka. Wallahu ta'ala ala wa alam. 2. Ya kalau dia sopir namanya sopir mobil.
Kalau becak ya memang kusir. Suatu ketika di bulan Ramadan itu tiba-tiba saja kudanya nggak mau jalan. La ilaha illallah. Akhirnya langsung tolak penduduknya. Tetap aja dia nggak mau jalan kudanya. La ilaha illallah. Langsung diambil rotan. Terus Jalan-jalan sedikit. Allah. Nah, bagaimana dengan puasa orang? Ini puasanya kurang pahalanya sudah. Kenapa dia menyiksa hewan? Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum yang wanita melubangi lubang telinganya? Hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat gaib Ustadz kapan dilakukan? Kalau ada orang meninggal di suatu negeri yang tidak ada yang menyolatinya di negeri tersebut, maka laksanakan salat gaib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana berpuasa setiap hari di luar bulan Ramadan sehingga sang istri merasa keberatan? Tidak boleh. Yang maksimal itu puasa apa? Puasa Daud. Wallahu ta'ala ala wa alam. Menyimpan boneka dalam rumah apakah sama seperti menyimpan foto? Berbeda halnya boneka untuk mainan anak-anak. Allah ta'ala ala wa alam. Berapa persen zakat harta itu katanya? Bergantung dari jenis. Kalau uang mengikuti emas 85 gram emas. Allah ta'ala ala wa alam. Kalau kita punya emas pemberian dari suami, apakah dikeluarkan zakatnya? Iya, selama mencapai nisab. Allah ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi? Iya. Ada seseorang yang punya dagangan besar, punya toko besar. Terus dia masih punya hutang lah di bank kan? Punya hutang. Nah, akhirnya dia berzakat. Nah, bagaimana dengan zakat itu? Apa diterima oleh Allah atau? Baik. Kita katakan ya, insyaallah zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia punya utang. Pertama kita katakan dia bertobat dulu kepada Allah Azza wa Jalla, menghentikan hutangnya kepada bank tersebut. Wallahu taala wa alam. Baik. Pertanyaan berikutnya di sini. Apakah gaji per bulan kena zakat? Tidak ada zakat gaji per bulan. Itu adalah sedekah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah termasuk riya manakala kita puasa ditawari minum oleh bos tempat kerja tapi kita ngasih tahu? Ya bukan riya. Ya, riya itu enggak ada hujan, enggak ada angin langsung dipertontonkan. Maaf ya, saya puasa hari ini. Ini wallahu taala ala wa alam. Kalau kita punya ibu tiri terus bapak kita meninggal, apakah ibu tiri masih jadi mahram? Iya. Selama itu sudah dinikahi oleh bapak, maka itu tetap menjadi apa? Mahram. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana belalang? Apa boleh dibunuh? Tidak boleh dibunuh, tapi dimakan boleh. Karena Nabi SAW mengatakan Allah halalkan bagi kalian dua apa itu dua bangkai? Ikan dan belalang. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi guru pedal. Ya baguslah, sering-sering ingat mati supaya rajin ibadah. Ya, maka Nabi mengatakan aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak untuk mengingat penghancur kenikmatan. Wallahu taala ala wa alam. Silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini di rumah ini banyak surat yasin dan bimbingan tahlil. Terus di surat yasin itu ada fotonya almarhumah. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Mohon penjelasannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, bagaimana hukumnya memperingati Isra Mi'raj Baik. di masjid? Yang kedua, bagaimana hukumnya orang
memperingati tahlilan orang tahlilan Baik. di tempat kita. Pertama kita katakan tidak ada yasinan untuk orang mati. Quran itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Dan ingat, dalam mazhabul Imam Syafi'i, membaca Al-Quran disampaikan pahalanya kepada orang mati tidak sampai. Dan ini adalah perkara bid'ah di dalam agama. Demikian juga memperingati Isra dan Mi'raj, ini juga perkara bid'ah di dalam agama. Isra Mi'rajnya ada, Nabi yang melakukannya, tapi tidak ada tuntunan dari Nabi maupun sahabat memperingati. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya, Haji Hamdun. Apa? Ya. Kita katakan tidak ada masalah, tetap satu imam namanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, di sini ada satu pertanyaan. Apakah benar 100 juta dikeluarkan zakatnya 2.500.000 per tahun? Ya, intinya sekarang ya, yaitu apabila ya 100 juta, 200 juta silahkan dibagi 40, ya keluarlah zakatnya. Allah ta'ala ala wa alam. Bisakah dijamak Isya dengan Asar? Enggak bisa. Jamak itu Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya. Zuhur, Asar sama-sama siang, Maghrib, Isya sama-sama apa? Sama-sama malam. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah diterima sholatnya dengan keadaan ya, dengan keadaan serba kena najis tersebut? Kita katakan bahwasanya ya, orang sholat apa yang mampu dilakukan itu dilakukan. Yang Allah Azza wa Jalla katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah dari riwayat baca tahmid 100 kali setiap pagi sebelum terbit matahari dan sore sebelum tenggelam matahari? Ya, yang ada tuh subhanallah wa bihamdihi, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah besok malam kita lanjutkan di Montor Sugia insyaAllah. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ingatkan dasam bagai, hidupkan sunnah azan 2 kali subuh, jangan dimatikan. Kalau kita sudah mengentengkan satu sunnah, sunnah yang lain pun kita akan entengkan semuanya. Hati-hati ini jamaah dasam bagi. Ya, hati-hati. Jangan dientengkan masalah meninggalkan sunnah yang sudah dihidupkan. Ya. Jadi ini namanya mematikan sunnah. Hati-hati nih jamaah dasam bagi. Onya-onya, encilakaan itu si Allah Ta'ala. Saya kira demikian. Walhamdulillahirabbil alamin.